Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah karakteristik dan kompetensi anak dan remaja dengan dosen pengampu Bapak Dosen Hardiansyah Masya MPD. Kami dari kelompok 1 terdapat 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini yang membahas tentang karakteristik dan kompetensi anak mengenai fisik dan motorik. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Oke, saya Irman Rosa Fitri. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan lebih dahulu. Saya sendiri Irman Rosa Fitri sebagai moderator kelompok ini. NPM 20110800080. Selanjutnya ada Resti Novita Putri dengan NPM 20110800232. Lalu kemudian ada Cindi Civania Putri dengan NPM 20110800323. Lanjut ada Maya Veronica Iqbal dengan NPM 201108097. Dan ada Yofi Alfarizi dengan NPM 20110804666. Oke, langsung saja kita saksikan video presentasi dari kami. Belakang untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia dini, khususnya usia sampai dengan 4 tahun. Selain kematangan, diperlukan intervensi yang tepat dengan perkembangan anak tersebut. Sebelum kita membahas intervensi seperti apa yang paling tepat dan paling sesuai untuk mengoptimalkan perkembangan fisik motorik anak usia sampai dengan 4 tahun, marilah kita bahas terlebih dahulu mengenai prinsip perkembangan fisik motorik anak usia sampai dengan 4 tahun. Secara umum, mempelajari keterampilan motorik dan hal-hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. Salah satu konvensi dan keseluruhan perkembangan seseorang anak adalah perkembangan fisik secara khusus, yaitu mengenai tinggi badan, berat badan, dan pertumbuhan fisik lainnya yang memang mudah diamati dan dievaluasi. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak yang sering dibicarakan adalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara normal bagi pada usia tertentu. Perubahan pertumbuhan tubuh anak langsung sangat cepat pada tahun pertama setelah kelahirannya. Yang pertama, pertumbuhan mempunyai arah. Secara umum, perubahan tubuh berlangsung dari tubuh bagian atas ke tubuh bagian bawah atau membujur cephalocoidal dan menyamping atau dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh atau proximodistal. 2. Pertumbuhan bergerak dari umum ke khusus. Prinsip ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik bergerak maju dari yang bersifat umum menuju ke khusus. Gerakan bayi berlangsung dari gerakan motorik kasar menuju ke gerakan yang motorik halus. Ketiga, pertumbuhan terjadi secara beragam dan terpadu. Beragam di sini dimaksudkan bahwa pertumbuhan berhubungan dengan proses kesiapan dan kematangan yang terjadi dalam diri setiap individu, dan setiap individu berkembang sesuai dengan dirinya sendiri, tidak sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Keempat, pertumbuhan berlangsung secara bervariasi. Kecepatan pertumbuhan setiap anak berbeda, dan perbedaan ini dapat dilihat dari 2 cara, yaitu setiap kecepatan pertumbuhan antara satu anak berbeda dengan anak lainnya, dan dalam diri seorang anak terdapat pula perbedaan kecepatan dalam pertumbuhan masing-masing organ tubuh. Kelima, pertumbuhan memiliki kecenderungan optimal. Setiap individu akan berusaha untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal, dan setiap organ tubuh akan tumbuh dan berkembang ke arah yang optimal pula. Anak akan berusaha pula untuk berkembang ke arah yang sesuai dengan tingkatan usia dan tingkat kemampuannya atau normal. Keenam, pertumbuhan berlangsung dalam urutan yang teratur. Pertumbuhan terjadi secara urut dan teratur dengan arah yang relatif dapat diprediksi atau diramalkan. Pola urutan dalam pertumbuhan dapat ditunjukkan atau terjadi pada hampir semua keterampilan fisik. Urutan pertumbuhan yang merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alamiah. 7. Pertumbuhan mengandung bahaya yang potensial meskipun pola perkembangannya bergerak normal. Namun kadang kala pada setiap usia dapat bahaya pada beberapa bidang perkembangan yang mengganggu pola yang normal ini. Erikson mengemukakan bahwa perjuangan yang tidak
keterelakan yang menandai seluruh pertumbuhan, dapat menimbulkan bakat yang benar-benar dapat diandalkan, atau masalah yang tidak dapat dijajaki. 8. Pertumbuhan mengalami periode kritis. Periode kritis ini maksudnya adalah waktu ketika suatu perkembangan atau kemampuan atau keterampilan sangat baik untuk berkembang. Periode ini sering pula disebut dengan masa peka. Prinsip perkembangan motorik. Proses ini berhubungan dengan perkembangan motorik otot-otot bagi pendidik, orang tua, dan guru. Perkembangan keterampilan motorik anak menawarkan saat-saat atau momen yang benar-benar menakjubkan, seperti menyaksikan bayi pertama kali melangkahkan kaki dengan terhuyung-huyung atau ketika anak usia 3 tahun belajar menangkap bola. Semua anak membutuhkan aktivitas fisik untuk melatih pertumbuhan otot-otot mereka. Oleh karenanya, kita akan merinci perkembangan motorik ini menjadi 2 bagian, yaitu perkembangan motorik kasar, gross motor development atau kontrol otot-otot besar, dan perkembangan motorik halus, fine motor development atau kontrol otot-otot kecil. Perkembangan motorik kasar meliputi penggunaan otot-otot kasar seperti tangan, kaki, dan badan. Perkembangan motorik halus meliputi penggunaan otot-otot kecil, yaitu jari-jari tangan. Kedua macam perkembangan ini memiliki pola yang dapat diprediksi dan diramalkan. 5 prinsip perkembangan motorik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan saraf. Yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak akan terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, perkembangan motorik mengikuti pola yang dapat diramalkan. Yang keempat, perkembangan motorik dimungkinkan untuk dapat ditentukan. Yang kelima, perbedaan individu dalam laju pertumbuhan motorik. Mengembangkan keterampilan fisik motorik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik berkaitan dengan perkembangan gerakan motorik, yakni perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. 1. Alasan penting mengembangkan motorik pada masa anak-anak. A. Tubuh anak-anak lebih lentur daripada tubuh remaja atau orang dewasa, sehingga anak-anak lebih mudah untuk menerima pelajaran untuk mengembangkan motoriknya. B. Anak belum banyak memiliki keterampilan yang akan berbentur dengan keterampilan yang baru dipelajarinya, maka bagi anak mempelajari keterampilan baru lebih mudah. C. Secara keseluruhan, anak lebih berani pada waktu kecil daripada ketika dia sudah besar. D. Anak-anak sangat menyenangi kegiatan yang sifatnya mengulang. E. Tanggung jawab dan kewajiban anak lebih kecil daripada tanggung jawabnya ketika mereka semakin besar, sehingga anak-anak memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar memiliki keterampilan motorik dan mereka tidak pernah bosan mengulanginya berkali-kali. 2 hal penting dalam mempelajari keterampilan motorik. A. Kesiapan belajar. B. Kesempatan belajar. C. Kesempatan berpraktik. D. Model yang baik. E. Bimbingan. F. Motivasi. G. Setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu. H. Keterampilan sebaiknya dipelajari satu persatu. 3. Cara mempelajari keterampilan motorik. A. Belajar coba dan ralat. B. Meniru. C. Pelatihan. 4. Peningkatan dalam keterampilan motorik. Pada saat berkembangnya keterampilan motorik, meningkat pula tingkat kecerdasan, akurasi, kekuatan, dan efisiensi gerak. Peningkatan kecepatan yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan kemudian menurun pada saat anak menjelang usia puber. Peningkatan akurasi yang paling besar terjadi pada masa kanak-kanak dan akurasi anak akan membaik pada usia 13-14 tahun kemudian berhenti. Keterampilan motorik yang cenderung paling memperhatikan perbaikan yang besar adalah keterampilan yang dipelajari di sekolah, kelompok bermain yang dibimbing maupun dalam kegiatan perkemahan saat libur. Peningkatan tersebut memperlihatkan perbaikan paling besar karena guru atau
pembimbing harus mengarahkan usaha anak ke arah yang benar. Selain itu, pembimbing dan guru juga berjaga-jaga terhadap kemungkinan timbulnya kesalahan dan mereka bersedia membetulkan kesalahan tersebut sebelum akhirnya menjadi kebiasaan yang salah. Kesimpulannya, perkembangan anak penting dijadikan perhatian yang khusus bagi orang tua. Sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh. Sedangkan perkembangan motorik merupakan perkembangan dari segala bentuk perubahan yang terjadi secara progresif pada kemampuan anak untuk dapat melakukan berbagai gerakan yang diperoleh melalui proses interaksi antara faktor kematangan dan latihan atau pengalaman selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Sehingga untuk memperhalus keterampilan motorik, anak-anak terus melakukan berbagai aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dilakukan dalam bentuk permainan yang kadang-kadang bersifat informal, permainan yang diatur sendiri oleh anak, seperti permainan umpet-umpetan di mana anak menggunakan keterampilan motoriknya. Di samping itu, anak-anak juga melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang bersifat formal seperti olahraga senam, berenang, atau permainan hoki. Baiklah, cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Saya Ilman Nursa Fitri, thanks for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.